Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jangka sorong dan mikrometer sekrup. Pada gambar yang Anda lihat, pada gambar ini adalah berupa contoh gambar tentang jangka sorong. Jangka sorong itu merupakan alat ukur panjang yang memiliki ketelitian pengukuran yang lebih cermat dibandingkan hanya dengan menggunakan penggaris. Dan ketelitiannya, tingkat ketelitian jangka sorong itu sampai dengan 0,1 mm. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwasanya jangka sorong itu terdiri dua cangkang, dua rahang. Ada yang rahang sebelah sini, ada yang belah sini. Dan ini nanti bendanya diukur, ditaruh di sini ya. Kemudian ada rahang sorong ya. Rahang ini bisa digerakkan ke kiri maupun ke kanan ya, untuk mengukur tingkat panjangnya suatu benda ini. Dan untuk pengukuran ya jangka sorong itu diperhatikan yang paling utama adalah dua hal ya, yaitu skala utama. Skala utama itu adalah bagian ini, dan skala nonius. Skala nonius itu adalah pengukuran pada bagian ini. Skala utama ini yang nilainya tidak bergerak ya, dia tidak bendanya tidak bergerak. Sedangkan skala nonius yang pada bagian rahang ini dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan pengukurannya diperhatikan adalah bagian yang masuk di dalam sini. Masuk dalam pengukuran ini. Nah, sebagai contoh kita akan perhatikan gambar berikutnya. Misalkan suatu benda diukur dengan menggunakan jangka sorong. Nah, maka setelah diukur jangka sorong, maka kita dapat pengukurannya berapa panjang benda pada lingkaran ini. Nah, maka diperhatikan di bagian ininya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk soal, biasanya hanya diperhatikan diberi gambar seperti ini saja. Sering muncul pada soal-soal pada pengukurannya, maka akan muncul yang seperti ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan dulu skala utamanya. Nah, nilai skala utamanya. Berapa nilai skala utamanya? Kita perhatikan adalah bagian atas ini ya. Ini bagian atas ini. Ini bagian atas ini. Kemudian kita lihat angka yang sebelum angka skala noniusnya. Di bawah ini kan skala noniusnya. Nah, di sini ada angka 0, kemudian di sini ada 3. Nah, kita perhatikan berarti skala utamanya adalah nilainya 3, ya, antara 3 sampai 4 itu kan ada 10 baris nih. Maka kita perhatikan adalah 3, nah sebelum 0, maka di sini barisnya. Kalau nolnya di sini berarti di sini ya. Berarti 3, ya ada satu baris saja sebelum 0 berarti 3,1. Skala utamanya adalah 3,1. Nah, itu baru skala noniusnya dalam bentuk sentimeter ya. Baru kemudian skala noniusnya. Nah, berapa nilai skala noniusnya? Kita perhatikan bagian bawah, dan yang berapa nilainya adalah yang sejajar dengan bagian skala utamanya. Nah, barisnya ini sejajar ya, sejajar. Mana di antara di skala nonius yang barisnya sejajar? Kalau kita perhatikan ternyata yang sejajar itu adalah di angka ini ya, di angka ini. Nih di angka ini. Ya. Nah, di angka ini. Berarti nilai skala noniusnya adalah, karena ini bentuknya tadi ketelitiannya adalah 0,1 mm, maka nilai 5 pada sini adalah ditulis dengan 0,05 cm. Nah, berapa nilainya? Tinggal kita jumlahkan. Berarti panjang benda berbentuk lingkaran ini adalah, kita jumlahkan, 3,15. Penjumlahan pada bilangan yang bernilai desimal itu kan harus disejajarkan yang desimalnya. Ini tinggal kita jumlahkan. Ini karena nilainya 0 tambah 5, 1 tambah 0, 1.
3 tambah berarti nilainya adalah 3,15 cm. Nah, ini nilai pada pengukuran untuk jangka sorong ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangka sorong ini terdiri atas skala utama dan skala nonius. Untuk pengukurannya diperhatikan juga skala utamanya dan skala noniusnya. Skala utama dulu tadi 3,1 dari nilai ini ya, 3,1. Sedangkan skala noniusnya yang sejajar berarti adalah 0,05. Ini 5-nya. Jadi 0,05 cm. Oke. Yang kedua, pengukuran jangka sorong. Tadi jangka sorong, sekarang pengukuran mikrometer sekrup. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu apa itu mikrometer. Seperti apa bentuk mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ya bentuknya seperti ini. Dia mengukur mikrometer sekrup alat ukur panjang juga yang digunakan untuk mengetahui baik panjang, lebar, atau juga diameter benda yang ukurannya kecil atau tipis ya. Misalkan ada satu uang logam ya, uang logam itu bisa kita ukur tingkat ketebalannya ya, dengan menggunakan mikrometer sekrup. Karena apa? Karena mikrometer sekrup ketelitiannya itu lebih teliti ketimbang jangka sorong ya. Tingkat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, pada mikrometer sekrup maupun jangka sorong itu yang diperhatikan juga sama untuk pengukurannya, yaitu skala utama dan skala noniusnya. Nah, di mana bagian skala utama dan skala nonius pada mikrometer sekrup? Nah, untuk mikrometer sekrup, skala utamanya adalah bagian ini ya. Ini bagian ini adalah skala utamanya. Nah, sedangkan bagian ini adalah skala noniusnya. Skala noniusnya. Nah, yang bisa diubah itu adalah, yang bisa diputar adalah bagian skala noniusnya ini. Skala utama tergantung dia panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, bisa kita perhatikan pada gambar ini ya. Misalkan ada satu benda yang diukur dengan mikrometer sekrup, kemudian didapatkan seperti ini. Nah, anggap ini anunya ya, nilainya ya. Nilainya mikrometer sekrup. Atau yang di sini saja. Kita ambil yang di sini lah. Nah, misalkan yang bagian ini ya, bagian gambar ini, kita perhatikan dulu bagian gambar ini. Nah, skala utamanya kita perhatikan. Di sini ada 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Berarti skala utamanya adalah skala utamanya adalah 4. Skala utamanya 4,0 mm. Skala utama. Kemudian skala noniusnya. Skala noniusnya kita perhatikan yang sejajar dengan bagian ini. Nah, kita perhatikan sini adalah 30 kan nilainya. Jangan ditulis 30 tapi ditulis menjadi 0,30 mm ya. Kalau tadi pada jangka sorong itu satuannya dengan menggunakan senti, kalau mikrometer sekrup itu menggunakan milimeter ya. Baru kita jumlahkan. Nah, jadi jadinya 4,30 mm. Nah, itulah proses pengukuran pada jangka sorong maupun jangka mikrometer sekrup. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang perlu diingat adalah skala utamanya berapa,
Kemudian skala non-use-nya berapa? Tinggal dijumlahkan. Skala utama adalah bagian ininya, skala non-use-nya bagian ininya. Skala utama, perhatikan nilai di sininya berapa. Kemudian skala non-use yang sejajar di sini. Itu untuk mikrometer sekrup ya. Kalau untuk jangka sorong juga sama. Yang diperhatikan adalah skala utamanya bagian atas di sini, bagian atas ini. Kemudian skala non-use-nya yang sejajar antara skala utama dengan skala non-use-nya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.